Sakit tapi tidak berdarah. Hai we, assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku si pejuang recehan. Setelah 1 minggu kemarin disibukkan dengan acara sekolah, terus dengan aktivitas liburan, kini kita kembali lagi nguli we. Seperti kata-kata di awal tadi, sakit tidak berdarah we. Nanti aku jelasin ya maksudnya. Kali ini videonya diawali dengan kedai yang super berantakan we. Kalau udah kayak gini tuh rasanya sedih kali we, banyak barang-barang yang rusak dan kalian tahulah penyebabnya pasti siapa lagi kalau nggak Mbak Titi. Tiba-tiba tadi jualin terus nampak barang-barang yang bolong-bolong kayak gini we. Kalian bayangin aja ini udah berapa, dan ada juga yang udah nggak divideoin lagi we. Resiko punya kedai kayaknya pasti ada aja hewan ini we. Giliran udah banyak barang, stok-stok jajanan mulai banyak, tiba-tiba waktu mau ambil stok jajanan buat digantung dan pada bolong semua we. Kadang dalam satu renteng itu we, bukan satu aja yang bolong, banyak we. Jadi inilah yang menjadi resiko paling tingginya we. Mereka adalah penyebab kerugian yang paling banyak. Terus karena udah nemu satu, terus yang bongkar di satu bagian, jadi kita bongkarin semuanya we. Ini toples-toples, bekas-bekas rokok semua dikumpulin kemarin jadi buat semak. Akhirnya kita putusin buat dibuang aja atau kita kasih aja sama kakek-kakek. Ada tuh tukang butut di sini, dia sering beli, jadi mau kita kasih aja. Karena kalau dijual juga harganya nggak seberapa kan we. Itu dia udah dateng si kakeknya. Jadi tadi dia dateng, terus kita suruh ambil goninya biar dia bawain semuanya, jadi nggak bola-balik lagi we. Jadi sekalian juga sama barang-barang yang semak-semak di belakang yang udah nggak dipakai, kita kasih aja sekalian Pak Su bongkar. Kalau udah sedikit kayak gini akan bongkar, tanggung rasanya, sekalian aja sama yang di belakang biar hasil butut kakeknya juga banyak we. Paling kesel sama tikus ini we, nggak tahu kayak mana caranya ngilanginnya, padahal udah beli racun, udah beli ini juga masih ada aja. Lubang air ditutup, lubang depan, lubang belakang, aduh, tapi dia tetap ada aja. Makanya sesi-sesi bongkar-bongkaran gini pasti dilakuin kalau nggak sebulan sekali ya, tunggu mood rajin juga. Dan kayaknya setelah ini nggak maulah stok jajanan terlalu banyak we, karena hasilnya kayak gini lebih banyak yang kebuang daripada yang kejual. Apalagi kalian tahu sendiri kan untungnya jajanan itu seberapa we. Kalau kayak gini udah bukan untung lagi, tapi pastinya udah rugi ya kan we. Cuman ya udahlah, kita ikhlasin aja, mungkin belum rezekinya. Coba dulu we, kalian kasih solusinya gimana cara terbaik ngilangin si tikus itu we. Kalian bantu komen-komen ya we, yang paling ampuh, mana tahu bisa ngilangin semuanya biar aman stok jajan-jajanan ini. Kalian tahu we, sabun-sabun pun dimakaninya we. Daya, tapi kok nggak mati ya kan we. Hewan yang paling geragas dan yang paling aku jijikkan yaitu si Titi inilah we. Yaudahlah ya we, yuk kita lanjut. Capek kalau bahas tikus ini nggak ada habisnya. Di sini kita lihat goni si kakek udah penuh aja we, nggak terasa. Dan di dalam juga Pak suami masih nyari-nyariin yang lainnya yang nggak bisa dipakai, udahlah dibuang aja. Karena ujung-ujungnya juga nggak terpakai ya kan we. Apalagi kita ini perempuan terlalu banyak sayang-sayangnya, akhirnya disimpan dan akhirnya menumpuk dan buat semak. Jadi akhirnya kita buang-buangin aja, dan tuh akhirnya selesai juga si kakek packingnya, dapat satu goni full we. Di sini juga sering juga sih orang-orang itu ngasihin ke kakek ini, karena kan kakek ini tukang butut di sini, udah banyak lah yang tahu dia. Terus kan berbagi juga, nggak mesti dalam bentuk uang ya kan we. Dan paling yang rutin aku kumpulin cuman kardus aja, karena kardus kan nggak terlalu makan tempat, beda sama toples-toples itu we. Kapan-kapan kita lanjut bongkaran lagi ya we.